Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi ya belajar matematika minat. Pada hari ini kita akan membahas mengenai latihan soal distribusi peluang variabel acak diskrit. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi penjelasan tentang distribusi peluang variabel acak diskritnya. Pada hari ini khusus untuk membahas contoh latihan soalnya saja. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk ke contoh soalnya ya. Oke, contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi distribusi variabel acak X, ini bentuk fungsinya ya, fx sama dengan 0 untuk X yang lain, dan X per 14 untuk X sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk X yang bernilai 2, 3, 4, dan 5 ini fungsinya, tetapi jika selain dari 2, 3, 4, dan 5 hasilnya adalah 0. Ditanya, tunjukkan bahwa X merupakan variabel acak diskrit. Buktikan dulu bahwa ini adalah variabel acak diskrit X-nya. Selanjutnya, setelah membuktikan, kalian akan menentukan nilai yang pertama, A, P dalam kurung X sama dengan 1, F 3, ini adalah fungsi kumulatif, kalau ini peluang ya, ini fungsi kumulatif, bedakan antara F kecil dan F besar. Terus P dalam kurung X lebih dari 2 dan kurang dari sama dengan 4, D-nya adalah P dalam kurung X lebih dari sama dengan 4, E-nya adalah nilai mutlak bentuknya, dan F bentuknya seperti ini atau. Nah, sekarang kita selesaikan dulu untuk setiap pertanyaan ini. Oke, lanjut. Ini fungsinya ya. Nah, yang pertama, kita akan membuktikan apakah X-nya merupakan variabel acak diskrit atau tidak. Syaratnya dia harus jadi bila dikatakan variabel acak diskritnya harus memenuhi syarat. Nah, ternyata syaratnya ada 2 ya. Hasil fx-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Kita harus membuktikan ini. Dan sigma fx, total semua fx-nya itu adalah sama dengan 1. Apabila dia terbukti keduanya, maka dia termasuk variabel acak diskrit. Langkah pertama kita akan membuktikan apakah dia berada di antara 0 dan 1. Ternyata kalau kita masukkan F2, F3, F4, dan F5, itu hasilnya pasti kurang dari 1. Kita ganti 2, 2 per 14 kurang dari 1, 3 per 14, 4 per 14, dan 5 per 14 kurang dari 1. Oleh karena itu, dia terbukti bahwa Fx-nya berada di antara 0 sampai 1. Pembuktian pertama sudah selesai. Kita lanjut ke pembuktian kedua. Apakah sigma fx-nya juga akan sama dengan 1? Ternyata kalau F2 ditambah F3 juga hasilnya adalah 1. Karena kedua syarat terbukti, maka kita dapat menyimpulkan bahwa X merupakan variabel acak diskrit. Nah, baru kita bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, kita akan menjawab soal yang pertama. Pertanyaannya adalah P dalam kurung X sama dengan 1. Jadi, kalau bentuknya seperti ini kan sama dengan ya, nak ya. X sama dengan 1. Diawali dengan huruf P, maka ini sama dengan F kecil. Ingat, jika P dalam kurung X sama dengan, ingat, ini ada kuncinya sama dengan. Kalau sama dengan, itu sama dengan F kecil, F1. Ya, baru kita masukkan angka 1 ke dalam X perubahannya. Nah, kalau 1 kan di luar dari 2, 3, 4, dan 5, maka hasilnya adalah 0. Oke, paham? Lanjut, kita yang B. Ini pertanyaan adalah F besar 3. F besar 3 itu bukan F kecil ya. F besar 3 itu sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan 3. Beda seperti ini. Kalau F kecil itu sama dengan, tetapi kalau F besar dia bentuk adalah kurang dari sama dengan, baru kita jabarkan satu-satu. X sama dengan 1 ditambah P, X sama dengan 2 ditambah P, X sama dengan 3, disesuaikan dengan ini variabel di sini. Nah, baru kan sama dengan, baru kita jadikan
F kecil peluangnya. Jadi P ini sama dengan F1, F2, F3 karena sudah sama dengan. Baru kita masukkan hasilnya. F1 adalah 0, F2 adalah 2/14 dan F3 adalah 3/14. Jadi totalnya adalah 5/14. Paham anak-anak? Nah, lanjut ke contoh soal yang C ya. Nah, di sini C ini V-nya berada, X-nya berada di lebih dari 2 dan kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kita jabarkan aja. Yang lebih dari 2 dan kurang dari 4 itu berarti X-nya sama dengan 3 dan X sama dengan 4. Kita jumlahkan aja. Jadi, F3 ditambah F4. Hasilnya adalah 7/14. Terus soal 7/14 ini bisa disederhanakan menjadi 1/2. Selanjutnya kita D. X lebih dari sama dengan 4. Berarti mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi di sini kan yang hasilnya X/14 hanya sampai 5. Untuk 6, 7, 8, 9, 10-nya kan 0. Jadi tidak perlu ditulis, gak apa-apa. Kita skip aja yang itu tuh. Kita tulis yang 4 sama 5-nya aja. Jadi 4/14 tambah 5/14 adalah 9/14. Lanjut. Kita ke soal yang E. Di sini ada nilai mutlak anak-anak. Nah, kalau nilai kita selesaikan dulu yang di dalam kurungnya. Tetap kita tulis ulang P. Nah, masih ingat kan di kelas 10 bagaimana cara menghilangkan nilai mutlak. Kita rubah menjadi bentuk seperti ini. Dan negatif 2 kurang dari X, min 2 kurang dari 2. Ya, di sini kan 2, berarti taruh aja nanti min 2 di sini, 2 di sini, ya. Ini pelajaran kelas 10, coba ingat aja. Terus, nah bagaimana cara menghilangkan negatif 2? Karena yang akan kita cari hanya X kan, maka harus ditambah dengan 2. Jadi sebelah kiri ditambah 2, di sebelah kanan juga ditambah 2. Jadi hasilnya adalah X lebih dari 0 dan kurang dari 4. Baru kita jabarkan satu-satu, ya. Yang masuk adalah 1, 2, dan 3. Oke, hasilnya adalah F1 tambah F2 tambah F3. 2/14 tambah 3/14. Hasilnya adalah 5/14. Nah, kita soal yang F. Ini X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Ingat, kalau ada kata atau itu ada tambah. Kalau ada kata dan itu kali ya jumlahnya. Ini atau berarti ditambah. X sama dengan 1 ditambah X sama dengan 4. Kita pisah satu-satu. Baru kita jadikan F1 ditambah F4. Masukkan sesuai fungsi peluangnya. Jadi hasilnya adalah 2/7. Karena 4/14 disederhanakan menjadi 2/7. Ya. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 2. Diketahui fungsi distribusi kumulatif variabel acak X. Ya, ini fungsi distributif kumulatif. Fx-nya ini ya, ini bentuknya seperti ini. Pertanyaannya, ini F kecil, yang diketahui F besar ya, bukan F kecil, ini F besar. Itu artinya dia kumulatif. Pertanyaannya F0, F1, dan F2. Bagaimanakah cara mengerjakannya? Yuk kita simak di penyelesaiannya. Nah, ini fungsi kumulatifnya ya. Jadi kalau pertanyaannya peluang 0 atau F0, ini F kecil ya, maka cari 0 ada di mana? 0 itu di sini kan? Nah, F besar 0 itu hasilnya adalah 1/8. Berarti kalau mencari F kecilnya kita kurangkan dengan sebelumnya. Hasil sebelumnya adalah 0. Berarti 1/8 dikurang 0 itu sama dengan 1/8. Bagaimana kalau mencari F1 dan F2? Nah, F1 itu ini 1. 1 tuh di sini kan, X yang bernilai 1 tuh di sini. Hasilnya adalah 1/2. Berarti 1/2 dikurang sebelumnya. Hasil sebelumnya adalah 1/8. Nah, baru kita samakan penyebut. Jadi 4/8 dikurang 1/8 adalah 3/8. Kita lanjut ke F2. Hasil F2 adalah 1. F besar 2 itu 1. Berarti dikurang dengan hasil sebelumnya adalah setengah. 1 kurang setengah adalah setengah. Sudah, kalian bisa mencek kan hasil antara soal yang bentuknya peluang
distribusi peluang biasa dengan distribusi peluang kumulatif. Beda ya. Dari huruf sudah kelihatan berbeda. Dari sini. Nah, sekarang kalian lanjut ke latihan. Kalian coba dulu untuk mencek kemampuan kalian setelah mempelajari materi ini. Kita cek kemampuannya, apakah betul paham atau masih belum paham. Nah, kalau belum paham ya kalian buka lagi slide yang sebelum-sebelumnya supaya bisa memahami. Pertanyaannya, pertanyaan. Diketahui fungsi distribusi peluang variabel acak diskrit, ini sudah pasti diskrit ya. Nah, ini bentuknya fx, berarti dia peluang biasa. Untuk x yang lain hasilnya adalah 0. Untuk 1 dan 2 x per 12, untuk 3, 4 dan 5 hasilnya adalah x min 1 per 12. Ini sudah ditentukannya. Jika x-nya itu 1 dan 2, maka ini fungsinya. Jika 3, 4 dan 5, ini fungsinya. Jika lain, maka hasilnya pasti adalah 0. Pertanyaannya, yang pertama, P dalam kurung nilai mutlak x min 1 kurang dari sama dengan 2. Kalian selesaikan dulu ini di dalam kurung ini seperti contoh soal yang nomor E ya. Nah, ini mirip, selesaikan dulu baru bisa kalian jabarkan. Kalau ini jabarkan ini nanti dikurangkan. Kalau yang C biasa saja, sama aja ada aja contohnya. Oke, kalian kerjakan dulu ya latihannya. Silahkan catat materinya dulu, selanjutnya kerjakan latihannya. Oke, bila ada pertanyaan nanti tanyakan dengan ibu lewat WA atau sejenisnya. Kan Ibu rasa sampai di sini dulu materi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap semangat belajar ya. Oke.